Perkenalkan, nama saya Bayu Saputra. Di sini saya akan menjelaskan sistem pakar untuk kelompok kami. Jadi untuk sistem pakar berikut ini ialah tabel simulasi. Ini tabel simulasi basis data latih yang digunakan dan untuk sistem pakar mengevaluasi pola belajar mahasiswa. Tujuan sistem ini ialah untuk membantu menentukan apakah pola belajar seorang mahasiswa tergolong efektif atau tidak efektif berdasarkan beberapa parameter. Pada tabel simulasi ini terdapat 4 atribut input variabel, 2, 3, 4, dan satu atribut output. Contohnya ya, satu waktu belajar, jam atau minggu dibagi menjadi kategori rendah 5-10 jam, sedang 11-18 jam, tinggi lebih kurang 18 jam. Untuk gaya belajar sendiri, gaya belajar atau VAK memiliki visual, kinestetik, auditory. Kelompok kami menggunakan acuan pada jurnal yang ada untuk menemukan gaya belajar ini. Untuk hasil skor sendiri dapat dibagi menjadi tinggi, sedang, dan rendah. Tingkat konsentrasi juga sama juga. Kami membaginya dengan tinggi, sedang, dan rendah. Untuk evaluasi belajar mahasiswa, inilah variabel target dengan 2 kelas, efektif dan tidak efektif. Cuma 2 aja, efektif dan tidak efektif. Dalam tabel ini sendiri berisi 15 data latih yang digunakan untuk melatih sistem agar bisa mengenali pola hubungan antara 4 atribut di atas dengan hasil evaluasi pola belajar. Data ini nantinya menjadi dasar dalam perhitungan probabilitas pada metode naive Bayes kami. Untuk input kasusnya, di bagian bawah variabel ini kami memiliki input kasus, di mana kelima kasus mahasiswa ini setiap kasus berisi nilai atribut yang akan diuji oleh sistem untuk memprediksi apakah pola belajar mahasiswa tersebut tergolong efektif atau tidak efektif. Contoh mahasiswa pertama, waktu belajar 8 jam, gaya belajarnya auditory, hasil ujian tinggi, tingkat konsentrasi tinggi. Kasus ini akan sama untuk semuanya, dihitung seperti waktu belajar, gaya belajar, dan seterusnya. Kasus ini akan dihitung menggunakan rumus naive Bayes untuk mencari peluang terbesar antara kelas efektif dan tidak efektif. Rumus naive Bayes sendiri seperti ini, seperti yang bisa dilihat. Sistem menggunakan peluang posterior untuk rumus ini. Sekian, terima kasih. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi kita lanjutkan ke dalam perhitungan. Untuk perhitungan ini sendiri, yang awalnya tabelnya seperti ini, kita konversikan terlebih dahulu sesuai dengan kasus waktu belajar ini, di mana rendah 5-10 jam per minggu. Untuk waktu belajarnya ada sedang 11-18 jam per minggu, lalu ada tinggi lebih dari 18 jam per minggu. Jadi setelah dikonversi maka hasilnya seperti ini. Baik, kita lanjut untuk kasus yang pertama. Mahasiswa yang pertama yaitu waktu belajarnya 8 jam, gaya belajarnya auditori, hasil ujiannya tinggi 3,85, dan tingkat konsentrasinya tinggi. Di sini kita mulai dengan total datanya yaitu 15. Untuk pertama-tama kita sesuaikan dengan tabel di sini, ada berapa jumlah efektif dan yang tidak efektif. Untuk di hitungan ini sendiri, untuk efektif ada berjumlah 6 dan tidak efektif ada 9. Lalu setelah kita mendapatkan berapa banyak efektif dan tidak efektif, maka kita bisa membagikannya untuk mendapatkan hasil ini, yaitu dengan membagi 6 dibagi 15, maka hasilnya mendapatkan 0,4. Dan untuk yang tidak efektif yaitu 9 dibagi 15, maka mendapatkan hasil 0,6, dimana ini nanti berguna untuk pada hitungan probabilitas nantinya. Kita mulai pada atribut yang pertama yaitu waktu belajar jam per minggu, dimana probabilitas bersyaratnya waktu belajar dengan rendah. Untuk jumlah sendiri di efektif adalah 1. Lalu dilakukanlah perhitungan 1 dibagi 6 dengan perumusan Excel mendapatkan hasil 0,1667. Lalu untuk atribut selanjutnya mendapatkan hasil 0,333. Untuk hasil ujian atau skor mendapatkan hasil 0,8333. Untuk tingkat konsentrasi hasilnya 0,8333.
Untuk kelas efektif diperoleh hasil tiap atributnya. Lalu kita beranjak ke yang tidak efektif dengan perumusan yang kurang lebih hampir sama, tapi yang membedakan adalah nilai tidak efektifnya di sini adalah 9. Jadi untuk atribut yang waktu belajar rendah, jumlah defektifnya ada 3, maka 3 dibagi jumlah tidak efektif ini dapatkan hasil 0,3333. Untuk gaya belajar menggunakan rumus yang sama, mendapatkan hasil 0,333 juga. Hasil ujian skor 0,1111, dan yang terakhir tingkat konsentrasi 0,1111. Setelah diperoleh semua nilai yang efektif dan juga yang tidak efektif untuk mahasiswa pertama, maka selanjutnya kita menghitung likelihood atau perkalian probabilitasnya. Untuk yang kelas dinyatakan efektif, kita lakukan hitungan probabilitas dengan menghitung perolehan dari tiap nilai alternatif tadi dikali, dan setelah dikali 4 itu dikali dengan total yang nilai efektif ini tadi, yaitu 0,4, yaitu 0,1667, 0,3333, 0,8333 dikali 0,8333. Setelah itu dikali 0,4 mendapatkan hasil 0,01543. Itu untuk hasil yang kelas efektif. Lalu untuk kelas yang dinyatakan tidak efektif, kurang lebih menggunakan rumusnya sama, tetapi menggunakan atribut yang tidak efektif, yaitu 0,333 dikali 0,333 dikali 0,1111 dikali 0,111, lalu dikali jumlah nilai yang tidak efektif ini adalah 0,6, dapatkan hasil 0,00082. Setelah kita menghitung nilai probabilitas dari kedua kelas ini antara kelas efektif dan tidak efektif, maka kita bisa menyimpulkan, yaitu kita bandingkan nilai likelihood-nya. Untuk kelas yang dinyatakan efektif diperoleh nilai 0,01543, dan kelas yang dinyatakan tidak efektif yaitu 0,00082. Kita bandingkan bahwa yang lebih besar adalah kelas yang dinyatakan efektif, maka mahasiswa dengan waktu belajar rendah 8 jam per minggu, gaya belajar auditori, hasil ujian tinggi, dan berkonsentrasi tinggi cenderung memiliki pola belajar yang efektif. Maka klasifikasi X adalah efektif. Maka untuk kasus yang pertama, mahasiswa yang pertama memiliki pola belajar efektif. Lalu kita beranjak ke mahasiswa yang kedua. Untuk mahasiswa yang kedua memiliki kasus waktu belajar 30 jam, gaya belajar kinestetik, hasil ujian rendah, tingkat konsentrasi rendah. Dengan proses yang kurang lebih sama seperti tadi, maka saya langsung skip saja untuk ke bagian perkalian probabilitasnya saja. Jadi di sini untuk kelas yang dinyatakan efektif, probabilitasnya sendiri adalah 0. Untuk kelas yang dinyatakan tidak efektif di sini adalah 0,00988. Maka kita langsung saja bandingkan nilai likelihood-nya. Untuk kelas yang efektif 0 dan yang tidak efektif adalah 0,0098. Maka mahasiswa dengan waktu belajar tinggi yaitu 30 jam per minggu, gaya belajar kinestetik, hasil ujian rendah, dan konsentrasi rendah cenderung memiliki pola belajar yang tidak efektif. Maka klasifikasi X adalah tidak efektif. Untuk kasus yang kedua memiliki pola belajar yang tidak efektif. Kita beranjak langsung ke kasus yang ketiga, yaitu mahasiswa yang ketiga ini waktu belajarnya 15 jam, gaya belajarnya visual, hasil ujiannya sedang yaitu 3,10, untuk tingkat konsentrasinya sedang. Kita langsung masuk ke hasil perhitungan probabilitasnya, yaitu adalah 0,00247 untuk yang kelas efektif, dan untuk kelas yang tidak efektif adalah 0,01646. Kita bandingkan nilainya bahwa yang lebih besar adalah yang tidak efektif, maka untuk
untuk kasus mahasiswa dengan waktu belajar sedang, yaitu 15 jam per minggu, gaya belajar yang visual, hasil ujiannya sedang, nilai perolehannya dan konsentrasinya sedang, cenderung memiliki pola belajar yang tidak efektif. Maka klasifikasi tesnya adalah tidak efektif. Untuk kasus ketiga, maka dapat disimpulkan bahwa dengan kasus seperti ini dia memiliki pola belajar yang cenderung tidak efektif. Kita masuk ke keempat, yaitu mahasiswa keempat ini memiliki waktu belajarnya 22 jam, gaya belajar visual, hasil ujiannya tinggi 3,95 dan tingkat konsentrasinya tinggi. Kita masuk ke hasil perhitungan probabilitasnya. Di sini kita dapat lihat bahwa untuk kelas yang dinyatakan efektif hasilnya adalah 0,01543 dan untuk yang tidak efektif hasilnya 0,00082. Kita bandingkan bahwa yang lebih besar adalah kelas yang dinyatakan efektif. Maka untuk kasus mahasiswa keempat ini dengan waktu belajar tinggi, 22 jam per minggu, gaya belajar visual, hasil ujiannya tinggi, dan konsentrasi tinggi, cenderung memiliki pola belajar efektif. Maka kita dapat simpulkan bahwa klasifikasi X-nya adalah efektif. Maka untuk mahasiswa keempat dinilai efektif. Untuk kasus mahasiswa yang terakhir, yaitu yang kelima, di mana dia memiliki waktu belajar 6 jam, gaya belajar kinestetik, hasil ujiannya sedang, 3, tingkat konsentrasinya sedang. Kita masuk langsung ke hasil perkalian probabilitas ini adalah untuk yang kelas dinyatakan efektif hasilnya 0,00062, untuk yang kelas tidak efektif hasilnya 0,01646. Maka kita langsung ambil kesimpulannya bahwa yang lebih besar di sini adalah kelas yang dinyatakan tidak efektif, di mana mahasiswa ini dengan waktu belajar tinggi 30 jam per minggu, gaya belajar kinestetik, hasil ujian rendah, dan konsentrasi rendah cenderung memiliki pola belajar tidak efektif. Maka dapat disimpulkan bahwa klasifikasi X adalah tidak efektif. Untuk kasus mahasiswa yang kelima ini dengan waktu belajarnya 6 jam, gaya belajar kinestetik, hasil ujiannya sedang, tingkat konsentrasinya sedang, memiliki pola belajar yang tidak efektif. Sekian untuk perhitungan naive bias untuk kasus sistem pakar, evaluasi pola belajar mahasiswa untuk meningkatkan prestasi akademik yang bisa kami presentasikan untuk proyek ini. Kami sampaikan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Baik, halo, saya di sini Daniel dan di sini saya akan menjelaskan untuk bagian logika samar. Nah, tadi teman-teman saya sudah menjelaskan sistem pakar dan di sini saya ada 2 orang, yaitu Justin Daniel, saya sendiri, dan juga teman saya Agif untuk menjelaskan bagian logika samar. Nah, mari kita mulai. Jadi untuk logika samar ini kita mempunyai beberapa data, yaitu 20 data, dan ini adalah mahasiswa-mahasiswanya. Nah, jadi untuk pengukuran logika samar ini kami adalah pengukuran tingkat stres seseorang itu berdasarkan parameter fisiologis menggunakan logika samar. Nah, dan yang digunakan itu dia adalah 2 variabel, yaitu detak jantung dan juga konduktasi kulit. Dan ini dia adalah perkiraan stresnya. Jadi ini adalah variabelnya dan ini adalah angka-angka di mana ini nanti dipakai untuk penentuan dari tingkat stres mereka. Nah, jadi di sini kita ada min max dari detak jantung dan juga konduktasi kulit. Nah, jadi pengukurannya itu seperti ini. Jika dia di bawah atau sama dengan 78,3 atau paling minnya dari detak jantung, maka dia adalah tingkat rendah. Jika dia sedang, maka dia seperti ini, 78,4 itu kurang dari IPK dan kurang dari 96,6. Yang artinya di sini kita bisa lihat rumusnya. Nah, ini untuk yang pengukuran yang rendah tadi, dia di sini pengukurannya seperti ini. Ini untuk yang sedang. Jadi untuk yang sedang ini, jika dia kurang dari atau sama dengan 78,4 atau dia lebih besar dari 96,6, maka dia hasilnya adalah 0. Yang artinya dia itu tidak ada isinya. Yang artinya dia bukan rendah gitu. Jadi nah, kalau dia sama dengan 96,6, maka dia hasilnya 1. 1 itu dia artinya dia memang 1, itu angka tertingginya, dan juga
Jika emang dia bukan 96,6 atau emang berkisaran di antara 78,4 dan juga 96,6, maka dia akan melakukan perhitungan, yaitu perhitungan seperti ini. Perhitungan tentang fungsi keanggotaannya. Nih. Nah, jadi untuk perhitungan itu dia dari tabelnya 96 ini ya angkanya dikurang 96,6 dibagi 96,6 kurang 78,4. Nah, jadi dia bakal melakukan perhitungan. Nah, untuk yang tinggi dia kurang lebih sama seperti dengan yang rendah. Dia 0 jika dia lebih rendah atau sama dengan 96,7. Dia 1 jika dia lebih dari sama dengan 115. Jika di antara kisaran seperti ini, maka dia akan melakukan perhitungan. Pokoknya untuk semuanya ini dia sama saja, dia melakukan perhitungan di antara kisaran yang sudah ditentukan untuk min max masing-masing pengukuran fungsi keanggotaannya. Itu juga berlaku untuk fungsi keanggotaan kerutasi kulit. Jadi dia rendahnya seperti ini sesuai dari tabelnya ya. Nah, bisa dilihat mereka ini sama saja perhitungannya, hanya saja untuk min maxnya mereka berbeda. Seperti itu. Nah, dan ini adalah penjelasan untuk pengukuran dari masing-masing fungsi keanggotaan serta variabelnya. Selanjutnya untuk penjelasan bagian rule base akan dijelaskan oleh teman saya Agif. Halo, perkenalkan nama saya Agif Algenis Abismagiri dengan NIM C2355201048. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yakni Justin. Kita masuk ke bagian saya, ya, ini bagian rule base. Yang pertama ini adalah penentuan rule base. Pada tahap ini, kita membentuk aturan fuzzy berdasarkan kombinasi dua variabel, yaitu detak jantung dan konduktivitas kulit. Masing-masing memiliki 3 himpunan fuzzy, rendah, sedang, dan tinggi. Dari kombinasi keduanya terbentuk 9 rule, yaitu rule 1 hingga rule 9. Saya akan menjelaskan dulu untuk rules-nya, yang dimana di sini ada rules pertama dengan detak jantung rendah dan konduktivitas rendah sama dengan normal, dan rules kedua detak jantung rendah dan konduktivitas sedang sama dengan normal. Lalu ada rules ketiga detak jantung rendah dan konduktivitas tinggi sama dengan sedang. Lalu rules keempat detak jantung sedang dan konduktivitas rendah sama dengan normal. Yang rules kelima, detak jantung sedang dan konduktivitas sedang sama dengan sedang. Rules keenam, detak jantung sedang dan konduktivitas tinggi sama dengan stres. Rules ketujuh, detak jantung tinggi dan konduktivitas rendah sama dengan sedang. Rules kedelapan, detak jantung tinggi dan konduktivitas sedang sama dengan stres. Dan yang terakhir ada rules ke-9, detak jantung tinggi dan konduktivitas tinggi sama dengan stres. Setelah menentukan rule, nilai dari setiap rule dihitung berdasarkan hasil derajat keanggotaan dari input sebelumnya. Setiap kelompok rule 1 sampai rule 9 menampilkan nilai hasil minimum dari 2 himpunan fuzzy yang digunakan. Kita dapat mengambil contoh dari rules pertama di sini, min G4 J4. G4-nya itu dari sini di J rendah dan J4-nya itu dari KK rendah. Sesuai dengan yang ada di rumus rules base yang ini, aturan fuzzy rule base ini. Selanjutnya kita mengelompokkan rules berdasarkan hasil outputnya, normal, sedang, atau stres. Lalu kita ambil nilai tertinggi, max, dari masing-masing kelompok rules. Bisa kita lihat penjelasan dari aturan fuzzy-nya. Rules 1, rules 2, dan rules keempat itu adalah normal. Kemudian yang sedang ada rules 3, rules 5, dan rules 7. Lalu yang stres ada rule 6, rule 8, dan rules ke-9. Mari kita lihat di Excel-nya. Untuk tingkat normal sini akan dilakukan max dari M4 yang ada di rule 1, kemudian rules kedua, dan yang terakhir ada di rules keempat, sesuai dengan yang ada di aturan fuzzy. Kita akan lanjut ke bagian hasil tingkat stres. Bagaimana cara mendapatkannya?
Ini sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari fungsi keanggotaan konduktasi kulit, yang dimana di sini kakak rendah seperti ini, dan juga kakak sedang, kakak tinggi. Dari hasil agregasi kita bisa melihat nilai dominan untuk setiap kategori. Nilai tertinggi di antara ketiga kategori inilah yang menentukan hasil tingkat stres. Kita bisa lihat di sini pada alternatif pertama hasilnya sedang karena nilai dominannya atau nilai tertingginya terdapat pada kolom sedang. Yang ini. Tahap terakhir adalah validasi hasil sistem, yaitu mencocokkan hasil sistem dengan data aktual atau kondisi sebenarnya. Jadi, saat mendapatkan hasil dari validasi ini, kita menghitung dari if Y4 sama dengan F4 benar, salah. Nah, di saat sedang melakukan enter, akan mendapatkan hasilnya, yaitu benar. Lalu kita akan membandingkan kepada perkiraan yang sebelumnya. Di sini sedang. Apakah benar? Hasilnya sedang. Jadi benar. Lalu kita akan melakukan perbandingan yang pada alternatif yang kedua. Perkiraan di sini adalah normal. Namun pada hasil akhirnya adalah stres, berarti validasinya salah. Seperti itu saja. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih.